Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suyoto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suyoto MPD yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi yang berjudul kesulitan belajar. Sebelum melanjutkan ke materi, ada pepatah, tak kenal maka tak aruh. Maka perkenalkan, nama saya Nawang Trikuntari dengan NIM 232180107 kelas 2C dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Yang pertama ada pengertian. Anak dengan kesulitan belajar khusus adalah yang mengalami hambatan pada satu atau lebih proses-proses psikologi dasar, artinya mengerti atau mencerna sesuatu yang mencakup pengertian atau penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan. Hambatannya mencakup ketidakmampuan belajar khusus, dan kekacauan belajar yang disebut orang-orang yang gagal berprestasi. Yang kedua ada karakteristik kesulitan belajar. Yang pertama, masalah prestasi akademik meliputi membaca, bahasa tulisan, bahasa lisan, dan matematika. Yang kedua, masalah persekutuan perseptual motor dan koordinasi umum meliputi adanya ketidakmampuan persepsi visual dan atau auditori, sulit mengikuti aliran lisan, kesulitan dalam aktivitas fisik yang melibatkan kemampuan motorik. Yang ketiga ada gangguan atensi dan hiperaktivitas meliputi sulit konsentrasi pada satu tugas dalam waktu tertentu, gagal mendengarkan orang lain, tidak berhenti bicara, langsung mengeluarkan yang ada dalam pikiran, tidak terorganisir dalam merencanakan kegiatan sekolah atau luar sekolah, masalah atensi, dan diagnosa ADHD. Yang keempat ada masalah memori kognitif dan metakognitif. Masalah dalam mengingat berdampak pada dua tipe memori, yaitu kesulitan mengingat kembali informasi segera setelah melihat atau mendengarnya, kesulitan untuk menyimpan informasi dalam pikiran sementara mengerjakan tugas kognitif lainnya, berpikir secara tidak terorganisir sehingga bermasalah dalam perencanaan kegiatan, masalah dalam metakognisi, kesulitan menilai sulit atau tidaknya sebuah tugas. Yang kelima ada masalah sosial emosional meliputi pada tahun awal kehidupan anak dengan sulit belajar, sering ditolak oleh teman-teman dan memiliki konsep diri yang buruk. Pada masa dewasa, pengalaman menyakitkan pada masa kecil sulit untuk disembuhkan, beresiko mengalami depresi bahkan bunuh diri. Yang keenam, masalah motivasional. Anak dengan kesulitan belajar terlihat membiarkan sesuatu terjadi tanpa berusaha mengontrolnya. Mereka percaya bahwa hidupnya dikontrol oleh faktor eksternal, takdir, atau keberuntungan, dibandingkan faktor internal seperti keinginan yang kuat menampilkan learned helplessness, yaitu kecenderungan menyerah dan mengharapkan hal yang buruk karena beranggapan bahwa sekeras apapun mereka berusaha, merasa gagal. Yang ketiga ada penyebab kesulitan belajar. Yang pertama, faktor internal ada di dalam diri siswa, konstitusi tubuh yaitu faktor fisiologis dan neuropsikologis. Faktor psikologis yaitu faktor yang didasari oleh proses-proses mental dan kemampuan mental, yaitu motivasi, pengalaman, sikap, minat, bakat, kreativitas, kognisi, persepsi, dan inteligensi. Yang kedua ada faktor eksternal di luar diri siswa, lingkungan alami atau fisik dan sosial siswa, lingkungan belajar atau instrumental. Yang ketiga, interaksi faktor internal dan eksternal merupakan hubungan timbal balik antara faktor internal dan faktor eksternal atau sosial yang kemudian mempengaruhi prestasi belajar seseorang. Yang keempat, ada penanganan dan program pendidikan bagi anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama ada remedial, yaitu usaha perbaikan yang dilakukan pada fungsi belajar yang terhambat. Prosedurnya, yang pertama, analisis hasil diagnosis. Kedua, menentukan bidang yang perlu mendapatkan perbaikan. Ketiga, menyusun program perbaikan. Keempat, melaksanakan program perbaikan. Kelima, menilai perbaikan belajar mengajar. Kedua ada tutoring, yaitu bantuan yang diberikan langsung pada bidang studi terhambat pada siswa sekolah dengan tujuan mengejar ketertinggalan di kelas. Yang ketiga ada kompensasi, yaitu diberikan bila hambatan yang memiliki berdampak negatif dalam proses pembentukan konsep dirinya.
Misalnya, anak yang mengalami hambatan auditif dapat digunakan saran belajar yang lain. Yang kelima, beberapa cara praktis yang dianjurkan. Yang pertama, bagi anak yang mengalami masalah penglihatan dan pendengaran, anak didudukkan di depan kelas dengan bekerja bersama teman akrab yang bisa memberi informasi secara tertulis dan lisan untuk semua tugas yang diberikan, atau di papan tulis, kalender, rencana pengajaran. Yang kedua, bagi anak yang mengalami masalah auditif atau pendengaran saja, dapat digunakan alat-alat pengajaran visual seperti peta, slide grafik, gambar dalam ceramah. Ringkaskan masalah-masalah pokok dari setiap pelajaran. Berikan suatu kerangka tertulis untuk setiap unit belajar. Gunakan tab untuk pengajaran individual dan putar kembali rekaman jika siswa ingin mendengarkannya kembali. Yang ketiga, bagi anak yang mengalami masalah visual dan visual motor, anjurkan siswa untuk menggunakan tab pada saat ceramah, diskusi, dan mendengarkan petunjuk lain. Berikan tugas tertulis yang pendek yang memiliki variasi dalam model, demonstrasi, diagram, slide, penyajian lisan. Yang keenam, ada cara mengatasi kesulitan belajar dengan pelibatan orang tua. Yang pertama, membantu anak untuk berhasil. Yang kedua, menghargai usaha anak. Yang ketiga, mencoba membuat rutinitas dalam kegiatan sehari-hari atau agar anak tahu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang keempat, memberikan tugas satu persatu atau bertahap. Artinya agar anak tidak bingung. Yang kelima, berlaku simpati tetapi tegas. Yang keenam, jangan terlalu memaksa anak. Yang ketujuh, membantu anak untuk bergaul dan berteman. Sebelum mengakhiri video kali ini, ada satu pantun nih. Ternak-ternak si ikan teri, teri diternak dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, ku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.